Kali ini kita akan membahas penghafal Al-Quran yang malas bekerja. Godaan selanjutnya yang terkadang juga menimpa beberapa penghafal Al-Quran adalah malas bekerja karena saking sibuknya mengurusi hafalan Al-Quran yang dimiliki. Di satu sisi memang bagus jika dia benar-benar memiliki kesungguhan untuk memelihara hafalannya. Tapi di sisi lain, sebagai seorang manusia, dia juga harus dapat menyempatkan waktu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja. Sebab pada akhirnya bagaimana mungkin dia dapat menghafal dan menjaga hafalannya dengan baik jika ternyata kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Apalagi kebutuhan tersebut memang adalah kebutuhan yang pokok. Islam sendiri memang tidak hanya mengatur bagaimana seseorang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tetapi juga mengatur bagaimana manusia mengelola kehidupannya. Termasuk dalam hal ini memerintahkan mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya dengan cara bekerja. Bahkan bekerja sendiri dalam Islam bisa bernilai ibadah ketika memang niat dan caranya benar. Anda sebagai seorang penghafal Al-Quran sudah seharusnya menjadi contoh untuk orang lain. Jangan malah membuat mereka memandang negatif para penghafal Al-Quran karena apa yang ada dalam diri Anda. Apalagi jika membuat mereka justru malah tidak mau menghafal Al-Quran karena melihat kenyataan yang terjadi dalam kehidupan Anda. Jika Anda malas bekerja, maka Anda sebenarnya memancing orang lain untuk berpandangan bahwa semua penghafal Al-Quran itu malas bekerja. Padahal sebenarnya tidak demikian adanya. Jika Anda seorang penghafal Al-Quran yang betah menganggur, berarti Anda memancing orang lain untuk berkesimpulan bahwa menghafal Al-Quran hanya akan membuat hidup miskin dan sengsara. Padahal justru sebaliknya. Sebagai seorang penghafal Al-Quran, seharusnya Anda dapat menunjukkan bahwa Al-Quran justru mendorong semangat seseorang untuk dapat meraih kesuksesan di dunia dan akhirat, bukan malah sebaliknya, memaksa penghafalnya untuk meninggalkan urusan dunia karena harus terus menghafalnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sebagaimana disampaikan oleh At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir pernah mengatakan, "Sungguh aku marah kepada orang yang menganggur, tidak melakukan amal dunia maupun amal akhirat." Maka jadilah seorang penghafal Al-Quran yang mampu menyeimbangkan dua sisi kehidupan ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Surat Al-Qasas ayat 77. Silahkan kumpulkanlah bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat nanti. Salah satunya dengan menyibukkan diri dengan Al-Quran, baik itu membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, berusaha memahaminya, termasuk yang paling penting adalah mengamalkannya. Tetapi jangan sampai Anda juga melupakan dunia sebagai tempat di mana Anda hidup saat ini. Ingatlah bahwa Anda tentu tidak bisa mengumpulkan bekal akhirat jika kebutuhan hidup Anda tidak terpenuhi. Ada memang di antara penghafal Al-Quran yang malu bekerja karena terlanjur dikenal orang sebagai hafidz Quran. Padahal justru dengan dikenalnya dia sebagai seorang hafidz Quran, seharusnya dia dapat memberi contoh dalam segala hal, termasuk dalam hal semangat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jangan malu untuk bekerja, apapun bentuk pekerjaannya. Yang penting halal dan tidak membuatnya melupakan kewajiban sebagai seorang penghafal Al-Quran. Sebab percuma jika seorang penghafal Al-Quran bekerja dengan pekerjaan yang bergaji tinggi dan diidam-idamkan banyak orang, tapi ternyata justru pekerjaan tersebut melalaikannya dari Al-Quran. Sebagai seorang penghafal Al-Quran, sudah seharusnya Anda tidak selalu menggantungkan hidup di atas tanggungan orang lain, walaupun Anda punya orang tua yang kaya raya.
Berusahalah untuk mandiri dan tidak banyak meminta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang diperoleh seseorang yang lebih baik dari hasil kerjanya sendiri. Jadi, jadilah seorang penghafal Al-Quran yang tidak selalu berharap diberi, tetapi justru malah banyak memberi. Demikian, barakallahu fikum.